Pengabdian pada masyarakat yang diselenggarakan oleh program studi psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan ini dilaksanakan di Kabupaten Sukabumi. Pengabdian pada masyarakat ini sudah menjadi program pengabdian sejak tahun 2022. Pada tahun ini, Fakultas Ilmu Pendidikan memilih Kabupaten Sukabumi sebagai tempat pengabdiannya. Latar belakang dilaksanakannya pengabdian di Kabupaten Sukabumi pada tahun ini melalui beberapa pertimbangan, yaitu diversifikasi lembaga pendidikan, peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat, program pendidikan inklusif, penggunaan teknologi pembelajaran, potensi pariwisata, serta kemitraan dengan lembaga pendidikan dan organisasi non-pemerintah. Dengan tujuan pengabdian, yaitu meningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara langsung, memperkuat sinergi antara Fakultas Ilmu Pendidikan dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan, serta memanfaatkan hasil-hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Pembukaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dibuka langsung secara online di Zoom oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Profesor Dr. Rudi Susilana MSI, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, dan Ketua PGRI Kabupaten Sukabumi. Sedangkan acara seremonial dilaksanakan secara offline di Ballroom Hotel Grand Ina Samudra Beach pada tanggal 2 Juli 2024 yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, yaitu Profesor Dr. Rudi Susilana MSI, Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan, yaitu Profesor Dr. Widi Sukyadi MA, dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi. Kegiatan pembukaan dan seremonial pun dihadiri oleh seluruh dosen dan mahasiswa, juga peserta yang mengikuti kegiatan P2M ini. Pada pengabdian di Kabupaten Sukabumi kali ini, program studi psikologi mengangkat judul Pelatihan Deteksi Dini Perkembangan Anak bagi Guru PAUD di Kabupaten Sukabumi. Setiap anak memiliki hak untuk berkembang secara optimal, yaitu anak yang dapat memenuhi tugas-tugas perkembangan sesuai dengan masa usia perkembangannya. Individu yang mampu memenuhi tugas perkembangan pada masa perkembangan tertentu akan berhasil memenuhi tugas perkembangan pada masa perkembangan berikutnya. Sebaliknya, jika tidak mampu, maka ia akan kesulitan atau gagal memenuhi tugas-tugas pada masa perkembangan berikutnya. Perkembangan individu dipengaruhi oleh interaksi kondisi internal atau biologis diri individu tersebut dan faktor lingkungan. Keterlibatan dan interaksi anak dengan orang-orang di sekitarnya dalam suatu aktivitas yang berlangsung cukup lama dan teratur sepanjang periode waktu berperan penting bagi tercapainya perkembangan optimal anak. Pada masa awal kehidupan, lingkungan sosial yang paling berperan dalam perkembangan anak adalah mikrosistem, yaitu orang tua atau keluarga dan guru. Pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Untuk dapat membantu anak berkembang optimal, seorang guru harus memiliki kompetensi seperti kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Salah satu kemampuan yang tergolong ke dalam kompetensi pedagogik yaitu menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Pemahaman yang tepat mengenai karakteristik anak didik akan menjadikan guru dapat merancang pembelajaran yang efektif bagi pengembangan potensi anak. Jika guru terlambat dalam melakukan deteksi terhadap potensi positif anak, maka potensi positif anak tidak akan berkembang optimal. Sebaliknya, jika guru terlambat dalam mendeteksi permasalahan dalam perkembangan anak, maka permasalahan tersebut dapat berkembang menjadi permasalahan yang semakin kompleks dan mengganggu kesejahteraan anak, bahkan keluarganya. Deteksi dini dalam perkembangan anak berperan sangat penting sebagai dasar bagi perancangan upaya pengembangan potensi positif, pencegahan terjadinya penyimpangan, maupun mengatasi permasalahan dalam perkembangan anak. Dengan demikian, guru PAUD perlu memiliki kemampuan untuk melakukan deteksi dini dalam perkembangan anak. Namun, penelitian-penelitian menunjukkan kurangnya kemampuan guru PAUD dalam memahami karakteristik dan mendeteksi perkembangan anak.
Kami memandang perlu adanya pelatihan bagi guru PAUD agar mereka dapat memahami karakteristik perkembangan anak dan melakukan deteksi dini untuk mengetahui potensi positif maupun permasalahan dalam perkembangan anak. Dengan memiliki kemampuan tersebut, diharapkan para guru PAUD akan dapat merancang pembelajaran yang efektif bagi pengembangan potensi anak secara optimal. Sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian program pengabdian pada masyarakat Fakultas Ilmu Pendidikan tahun 2024, maka kami bermaksud mengadakan pelatihan deteksi dini perkembangan anak bagi guru PAUD di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ya, jadi kegiatan ini sebetulnya dilatar belakangi terutama ya dari beberapa hasil penelitian. Jadi dari penelitian-penelitian itu diperoleh ya data bahwa guru-guru PAUD itu memang memerlukan pengetahuan, keterampilan untuk melakukan deteksi dini dalam perkembangan anak-anak. Ya, jadi mereka suka kesulitan gitu. Ini anak sebetulnya perkembangannya normal apa enggak sih gitu. Ini anak kayaknya autis deh, ini anak kayaknya ADHD deh gitu. Ternyata memang seperti itu dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu maka kami merancang kegiatan ini dalam konteks pengabdian ya untuk memberikan pelatihan mengenai deteksi dini dalam perkembangan anak. Jadi dalam kegiatan pelatihan ini nanti guru-guru diberikan wawasan ya tentang konsep-konsep deteksi dini, kenapa deteksi dini itu penting, kemudian konsep-konsep perkembangan, lalu mengenai variasi dalam perkembangan, juga mengenai metode untuk melakukan deteksi dini gitu. Nah, termasuk juga mereka diberikan pelatihan bagaimana melakukan observasi dalam hal ini sebagai metodenya ya, juga bagaimana menggunakan instrumen-instrumen untuk deteksi dini. Nah, tujuannya adalah supaya para guru ini, guru PAUD maksud saya, memiliki wawasan yang memadai ya mengenai deteksi dini, perkembangan dan sebagainya. Juga mereka memiliki keterampilan ya, untuk melakukan deteksi dini. Jadi dengan adanya deteksi dini diharapkan nanti guru-guru akan bisa memiliki pertimbangan ya sebelum kemudian guru ini memutuskan oh saya mau memperlakukan anak ini seperti ini. Karena ada kalanya tanpa pengetahuan yang memadai ada yang melabel misalnya oh ini anak ini loncat terus ke sana kemari, oh anak ini berarti hiperaktif gitu, sehingga anak ini diperlakukan sebagai anak hiperaktif. Atau ada anak yang kalem gitu ya, ini mah anaknya kalem berarti anaknya bagus, padahal mungkin sebetulnya anak ini terlalu pemalu, jadi mesti itu diperbaiki gitu. Jadi diharapkan kalau guru-guru PAUD memiliki kemampuan yang memadai untuk melakukan deteksi dini, mereka akan bisa memperoleh informasi yang benar mengenai anak, sehingga nanti anak akan mendapatkan perlakuan yang sesuai. Misalnya anak ini adalah anak yang berkembang normal, sehingga guru tidak memperlakukan anak ini sebagai anak berkebutuhan khusus ya. Atau misalnya oh anak ini sebetulnya anak berbakat gitu. Maka nanti kalau guru sudah tahu bahwa ini anak berbakat, maka anak ini akan diberikan stimulasi supaya bakat ini bisa berkembang secara optimal. Atau misalnya oh anak ini sebetulnya memiliki hambatan emosi, maka guru akan bisa memperlakukan anak dengan sesuai sehingga hambatan ini tidak akan kemudian berkembang makin parah ya, justru akan menjadi lebih baik. Nanti anak ini akan bisa berkembang sesuai dengan usia perkembangan dia. Itu sebetulnya yang diharapkan oleh kami di dalam kegiatan ini. Pelatihan deteksi dini perkembangan anak bagi guru PAUD di Kabupaten Sukabumi akan dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu online, pemberian tugas mandiri, dan offline. Evaluasi diri kompetensi pra-pelatihan pada pelatihan online ini diterapkan guna mengevaluasi diri terhadap para guru PAUD sebelum dilaksanakannya pematerian oleh narasumber. Setelah sesi evaluasi diri kompetensi pra-pelatihan, para peserta pelatihan pun diarahkan untuk mengisi pretest secara online melalui Google Form sebelum pelatihan dimulai. Sesi pematerian ini dilakukan oleh 5 narasumber yang merupakan para dosen psikologi UPI.
Kelima narasumber ini memberikan pelatihan kepada peserta dengan materi yang berbeda-beda pembahasannya, yaitu deteksi dini dalam perkembangan, konsep perkembangan dan observasi, anak berkebutuhan khusus dan anak berkesulitan belajar, Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau ADHD, dan anak dengan kecerdasan istimewa atau gifted. Pada pekan berikutnya, kegiatan pengabdian ini dilakukan secara offline yang berlokasi di SMP Negeri 1 Cikaka, Kabupaten Sukabumi. Pada kegiatan ini, para peserta pelatihan yang merupakan guru PAUD dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerja yang telah ditugaskan pada pekan sebelumnya saat pelatihan online. Evaluasi diri, kompetensi pasca pelatihan, dan pos-tes konten materi dilaksanakan agar mengetahui sejauh mana pemahaman yang dipahami oleh para peserta setelah mengikuti pelatihan baik secara offline maupun secara online. Alhamdulillah tentang pelatihan ini ya, terutama tentang perkembangan deteksi anak itu menurut kami para guru taman kanak-kanak itu sangat penting, dan kami merasa beruntung ada di sini itu karena mendapatkan materi yang sangat luar biasa. Kami jadi lebih paham bagaimana cara mendeteksi perkembangan anak ya, baik yang itu tentang anak yang berbakat ataupun ada yang gangguan dalam proses belajarnya gitu ya. Dan pelatihan ini saya rasa itu sangat bermanfaat dan harus ada tindak lanjut dari kegiatan ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita juga ikut lagi ya dalam pelatihan yang diadakan oleh UPI gitu ya, tentang psikologi perkembangan anak gitu ya. Dan ini pokoknya semua panitia, semua narasumbernya sangat mumpuni dalam bidangnya. Alhamdulillah kami bisa memahami dan juga mendapatkan materi ajar yang baik, juga dibekali dengan instrumen-instrumen yang bisa kami laksanakan di sekolah untuk mendeteksi perkembangan anak, kemampuan awal anak yang tentunya akan bermanfaat sebagai pendukung tugas kami sebagai guru di taman kanak-kanak. Kesan satu kata sih ya, luar biasa. Semua panitianya terstruktur dengan baik, dari daringnya, dari luringnya, dari post-test dan pre-testnya juga semuanya sangat terstruktur dengan baik, dipersiapkan dengan baik juga. Dan ini mudah-mudahan ada lagi kegiatan seperti ini, gitu aja. Dan pesannya mudah-mudahan nanti ketika kami ingin bertanya suatu hal penemuan di lapangan gitu ya terkait peserta didik, mungkin kami bisa tetap berhubungan baik dengan para dosennya sehingga kami bisa berkonsultasi lewat WA gitu ya. Mudah-mudahan juga kami ketika menghubungi gitu bisa direspon dengan baik. Seperti pas pelatihan ini kami selalu berkonsultasi dan dijawab dengan Masya Allah luar biasa responnya, pas respon juga dengan materi yang relate dengan perkembangan anak. Itu aja.